kan? Nah, ini sate andalan di sini. Jadi kalau kita bicara wilayah Kampar itu nggak lepas dari namanya Lima Koto. Lima Koto itu ada Kuok, ada Bangkinang, Salo, Air Tiris sama Rumbio. Jadi pada abad ke-17 sampai abad ke-20 menjadi penghubung antara pedalaman Riau dengan pantai barat Sumatera. Tahun 1684, para penguasa Air Tiris, Bangkinang, Salo, dan Kuok itu menjalin hubungan dagang sama VOC Melaka. Dan itu kenapa banyak perantau dari pantai barat Sumatera datang ke sini dan menetap. Catatan Thomas Dias di tahun 1684 itu nyebutkan Air Tiris berpenduduk sekitar 10.000 jiwa dengan 500 orang berprofesi sebagai pedagang, menunjukkan majunya perekonomian masyarakat Lima Kota saat itu, termasuk tradisi sate yang berkembang di Kampar. Sekilas sate Kampar dengan sate yang dari pantai barat Sumatera itu kayak mirip-mirip aja. Terus orang kayak yang, oh iya kuahnya sama, tapi ternyata ada beberapa bumbunya itu yang berbeda gitu. Kalau kayak kita lihat di tempat lain makan sate itu kan malam hari. Kalau di sini mulai dari sarapan sampai makan malam ya sate. Kemudian popularitas sate di kawasan ini tuh udah tercatat sejak awal abad ke-20 dalam bukunya Aufnemen Wegen Dutch Sumatera tahun 1909 oleh Max Mazowski yang mencatat bahwa masyarakat Melayu gemar mengolah daging dengan berbagai bumbu rempah. Ia juga mengamati bahwa dibandingkan daging goreng, masyarakat lebih menyukai daging yang ditusuk kemudian dibakar dengan api. Ya itulah sate. Tapi sebenarnya sate Kampar ini merupakan perpaduan budaya antara Kampar dan pantai barat Sumatera. Jadi sebenarnya memang sama-sama pakai tepung beras, tapi di beberapa bumbu itu memang berbeda. Makanya kita rasain ini tuh kayak yang lain ya, beda ya gitu. Bukan hanya menjadi makanan favorit masyarakat Lima Koto, tapi juga menjadi bagian identitas kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kita makan tadi itu daging apa coba? Sapi? Ayam enggak? Iya, ayam itu betul. Tapi kalau daging di Kampar ini makainya daging kerbau. Jadi orang di sini tuh bahkan sampai kurbannya pun memang kerbau yang lazim dikonsumsi gitu. Jadi kerbau-kerbau itu dibiarkan aja cari makan sendiri di sekitar kampung. Mengenai daging kerbau ini udah dicatat sejak lama kan dalam buku yang tadi aku sebut, sejak zaman Belanda tuh orang Belanda udah mencatat kebiasaan orang di Kampar itu memang makannya daging kerbau. Oh jadi gitu ya Kak, ternyata sejarah sate Kampar tuh cukup dalam juga ya Kak di sini. Iya. Harusnya itu jadi informasi umum gitu nggak sih di masyarakat? Maunya harusnya ya. Oh jadi sate Kampar ini udah kayak jadi identitas gitu ya Kak ya? Iya. Dewi kira sama kayak sate-sate yang lainnya. Jadi sate Kampar itu pakai daging kerbau ya? Iya, sate Kampar ini menarik karena dia ragamnya tuh tiap daerah tuh punya ciri khas. Kemudian sate yang kita nikmati itu selain memang daging ayam, yang ayam juga ayam biasa ada, ayam kampung ada. Terus daging yang spesial di sini tuh yaitu daging kerbau. Kita nggak bisa nikmati itu di tempat-tempat lain kayak biasa. Kemudian tradisinya masyarakat di sini, sate itu dikonsumsi mulai dari pagi, mulai dari sarapan sampai nanti makan malam ada terus tuh sate. Nah, aku mau ceritain ragam sate Kampar. Perjalanan kami diawali dari rasa penasaran tentang rasa sate Kampar. Yang kami lihat itu berbeda dari sate lainnya. Dan setelah kami telusuri, kami mendapatkan catatan ragam sate Kampar dan wawancara langsung dari penerus yang sudah menjaga tradisi sate Kampar ini, seperti sate Kuok, sate Haji Hamana dan Haji Apip, sate Bangkinang, sate Ida Mak Said, dan sate Mariana. Di Panyasawan ada sate Ides dan sate Ocu Iman, sate Bio, sate Hamsir, kemudian di Kampa sate Pical dan sate Anyang. Sate Kuok yang disajikan anak muda di sebuah kafe di Pekanbaru di Gustav Coffee.
Inilah ragam sate kampar yang kami temukan. Tentu kita perlu mengetahui bumbu-bumbu dasar dalam pembuatan sate ini. Bahan utama untuk pembuatan kuah sate yaitu tepung. Kami menemui Ibu Samsimar, salah satu pedagang tepung di Pasar Bangkinang. Assalamualaikum. Nama Ibu Samsimar. Umur 60 ampe. 60 sampai. Berapa lama Bu gali tepung, Bu? Udah kira-kira berapa tuh? 43 ya? 43 tahun jualan tepung. Lah di Siko tuh Bu, lah di Alah, Pasar Siko, Bu? alah. Oh. Lah di pasar di Bangkinang. Dari Pasar Bangkinang, yo. Ibu jual tepung basah Tepung basah, tepung beras kering. untuk Untuk kuah sate. Kuah sate. Yang baru kok bedanya jadi tepung-tepung goreng. Kalau tepung bare kering go tahan. Oh, tahan. Enggak masamnya. Agak beras gilingan langsung. Kalau tepung beras anu bisa masam lama enggak tahan. Oh, enggak lama tahannya. Enggak. Kalau yang tepung goreng basah tuh, Bu? Tepung bare basah tuh paling-paling berapa jamnya? 2 jam lah. Oh, kalau yang koreang kau lebih lama. Lah tahan semua di bare. Kalau tepung masih Bali itu iko, kalau orang suka iko semua di bare letaknya kan, letaknya. Semua di bare kapan aja dibuat orang bisa. Yo. Kalau bare basah bare 6 enggak bisa. Suka orang kayak itu buat kue bagus. Kalau untuk kuah sate? Kurang bagus. Oh, kalau kuah sate memang berarti Tapi pakai tepung sekarang, Ah. beli sekarang, pakai sekarang bisa. bagus. Enak tuh. Oh, lebih enak. Lebih tapi enak kan? kuahnya. Ya. Setelah tahu bahwa pentingnya tepung sebelum membuat sate, tentu juga pemilihan bumbu-bumbu seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai giling, jahe, dan lain-lain itu menjadi kuncian resep turun-menurun, dan mungkin hal ini akan terjawab dari catatan yang kami kumpulkan tentang ragam sate kampar. Di Kuok, kita mendatangi sate Hajah Mana dan sate Haji Apip. Kuah sate Kuok warnanya kuning kehijauan yang sudah menjadi identitasnya sendiri. Di sini rasanya pun cenderung lebih ringan. Kuahnya juga tidak begitu kental dengan ciri khas potongan daging ayam kampung yang sangat enak dinikmati. Di sebelah sate Hajah Mana ada sate Haji Apip. Sate di sini cenderung mirip, tapi yang kami rasakan itu ada sedikit perbedaan. Di Haji Apip kuahnya lebih kental dan ayamnya lebih smoky. Tergantung selera ya, kalian akan lebih suka yang mana. Bergeser ke Bangkinang, kita bisa menemukan sate Ida Mak Said yang berada di Pasar Bawah. Sate kampar yang sudah berjualan sejak Indonesia belum merdeka katanya. Kami pun berkesempatan bertemu dengan Ibu Mas Nida, penerus dari sate Mak Said. Nama Ibu Mas Nida, umur Ibu 49 tahun. Sate Mak Said kok mulai jualan kalau yang di Bangkinang nih tahun 90. Kalau Pasar Bawah Bangkinang. Kalau yang sate Mak Said asli itu yang ayah kami, yang tua kami itu ulun merdeka lah mulai jualan sate itu. Yang di Bangkinang ku anak-anaknya oleh sate kobau, jantung, lidah, tembusu. Mulai jualan kami siap salat subuh dulu lah mulai buka. Di jam 10 kadang habis sampai 400 tusuk. 5 kilo daging. Kalau siap lebaran dulu sampai 10 kilo. Pejabat Kampar, bupati makan sate. Kadis-kadis Bangkinang makan sate. Kalau kayak Kodeko ya ciri khasnya sate, minum teh telur. Kalau dari Pekanbaru telepon dulu pagi. Kadang sore kemarin ditelepon kan. Kami datang besok. Iya, kami datang besok ya pisahkan daging 100 tusuk katanya. Gitu. Lalu kami bertanya dengan pelanggan setia sate Mak Said.
Namo. Marzuki Malik, umur 67. Sejak bila Pak mulai sarapan di Mak Said ke Pak? Sejak mulai ada, Bu. Sejak Sejak mulai ada sate ni. Sebab dulu tetangga dengan kedai saya, Bu. Dulu menggalai di situ depan tu. Di situ dulu, Bu. Di situ dulu. Pindah ke Siko. Oh gitu. Inyo pindah ke Siko, pindah lah makan ke Siko. Iya. Ya biasalah sate, kadang telur, kopi telur, separuh masak, telur separuh masak. Oh gitu. Aja makanannya enak, Bu, sedap. Jadi yang kalau kami ke sini yang teringat tuh Ida ni lah, teringat dengan anak-anaknya. Jadi kalau kami ni yang dibanyak cari sate daging ni, Bu, sate Mak Said ni. Ternyata sedari subuh hingga pagi sate Mak Said sudah menjadi tradisi sarapan yang berlangsung sejak lama. Kemudian tidak jauh dari situ ada juga sate favorit warga Bangkinang, yaitu sate Mariana. Sate Mariana dengan daging kerbau dan ciri khas kuah merahnya menjadi favorit bagi warga Bangkinang. Mungkin karena rasanya yang sedikit pedas sehingga orang tidak berhenti datang ke sini, dan kalau terlambat kita bisa kehabisan. Di Panyasawan akhirnya kami menemukan sate Ides, sate yang berjualan di turap tepi Sungai Kampar. Yang menariknya di sate Ides ini, sate itu diberi topping mie kuning yang tidak kami temukan juga di tempat lain. Sebagai pembeda ciri khas dari ragam sate Kampar juga. Tak hanya sate Ides, kami datangi juga sate Ocu Iman yang sudah memiliki nama yang cukup terkenal. Di sini kami langsung bertemu Ocu Farai, salah satu anak dari Ocu Iman. Nama awak Pahrai ini. Ocu Pahrai. Parai. Oh, Ocu Parai. Ya. Umur 37. Anak Ocu Iman yang nomor 3. Nomor 3. Belimo. Belimo. Gali sate sado nak. Gali sate bertiga. Yang berdua sama Siko. Kasi kalimo tu gali sate, cuman yang bertiga kami Siko mengelola. Oh, di satu tompek kau. Satu waktu kan mengendalikan. Iya. Okay. Kalau yang maponya ya Ocu Iman tu. Apa masih ada juga? Masih Sehat? sehat, alhamdulillah. Siko dari Bilo. Dari tahun 2002, pindahan 2002 di sini. Di Siko. Sebelum itu 4 tahun jualan di tikungan situ, tapi belum ada nama. Engkau tahu sate apa? Sate Rumbio. Itu memang ada sate Penyasawan. Oh, Penyasawan. Asalnya dari Ciri khasnya. Penyasawan, Rumbio. Tanya ada apa di Rumbio kan? Apa sate Pak Hamsir tuh kak beradik sama ayah. Bumbunya macam mana tuh, Bang? Bumbunya macam apa mana? aja? Ada jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, ketumbar. Ketumbar. Dan Ya, pakai dikit. merica dong? Kami tidak mau pakai merica. Cabenya cabai biasa aja. Oh, cabai biasa. Ya, bedanya kami memakai minyak kayak rendang. Iya. Kayak gitu. Iya, Kami dari dulu nggak pakai merica. Dan pun santan tidak pakai. Hanya tepung sama air bumbu, ayam sama daging masuk tuh. Nah, kayak gitulah. Setelah dari sate Ocu Iman, kita pindah ke salah satu sate yang cukup terkenal di Kampar yang berjualan di Pasar Rumbio, yaitu sate Hamsir. Sate Hamsir kini dilanjutkan oleh Pak Puri sebagai generasi kedua yang tetap menjual sate daging kerbau yang cukup lembut. Namo Puri, awak anak Pak Hamsir, jual sate Pasar Rumbio, umur 49, jual satenya generasi kedua. Pak Hamsir mulai ngale Tahun 1978. khasnya daging kobau. Oh, daging kobau, ada lidah, ada usus, ada jantung, ada daging, ada daging ayam ya, ayam ada. Oke. Lagi ada satu menu lagi, ompiong dadio, susu kerbau. Bulan Desember yang burung koran. Ya, burung keluaran bulan 12 yang cuma ada. Oh, masak dagingnya kalau awak manual, tidak pakai presto, pakai masak kayu bakar. Rebusnya sekitar 4 jam lah rebus.
daging. Ciri khasnya kalau bumbunya kita yang olah sepertinya kunyit, bawang merah, bawang putih kan. Ada ketumbar? Ya, ada ketumbar enggak, Bu? Oh, ketumbar jahe. Iya, jahe, ya. Kalau perbedaannya mungkin uang lu ambil caranya lo kan. Iya. Awak cara awak lo kan. Misalnya tak banyak merica. Kalau Oh, nak pakai merica awak do, Bu? Oh, nak ada pakai merica. Nak pakai merica. Oh, gitu. Sate Pak Amsir tidak pakai merica. Apa? Bawangnya bawang asli. Dari Iya, dulu memang kemarin buka di di depan SPN Sungai Pinang, tapi cuma bukanya 4 bulan. Nah, sekarang udah tutup. Sekarang cabangnya cuma ada yang di Pasar Rumbio. Cuma ada di Pasar Rumbio, tidak ada cabang. Oh, tidak ada cabang lain. Penyajiannya yang terpisah menambah catatan ragam sate kampar kami. Karena kita bisa menikmati rasa yang lebih original dan otentik sebelum daging bercampur dengan kuah sate. Nama Husin, umur 57 tahun. Sate Amsir ini saya kemari sejak almarhum Pak Amsir. Karena cita rasanya sama dadil. Dadih nih ya. Kalau tempat lain ada enggak, Bu? Enggak ada. Tidak hanya sate, di Sate Amsir juga menyediakan ampiang dadioh yang menjadi salah satu ciri khas di sana. Tak kalah spesial, di Pasar Kampah kami diberitahukan bahwa ada yang menjual sate pical dan sate anyang. Anyang yang dibubuhi kuah sate. Anyang sendiri adalah macam-macam sayur yang diberi kelapa gongseng dengan bumbu. Kami menghubungi Kak Safrida dan emaknya untuk menyiapkan sate anyang saat kedatangan kami ke sana. Nur Zaini, 67. Berapa lama buat sate? Lah lama naknya nak betong. Nggak betong dah dari sejak tahun bila tu? Sate amaknya lah. Oh, Nya amak dulu ngale, sudah tu mak meninggal lah mak. baru lanjut Wah, lagi. iya. Oh, 40. 50 tahun lebih nak. Itulah. Lah lebih 50 tahun. Iya. Tu sate anyang siapa majan bu? Amak kamu ah. Oh, nenek. Nenek. Oh, inyo majan. Iya. Membuat sate anyang. Tu sate pical. Amak ibu jual majau. Ni ibu sejak ibu kamu ngale ke sate. Bumbu. Bumbu anyang. Kelapa. Ah. Sudah tu pakai daun 5. Apa aja kok cakur. Kencur. Kencur. Sudah tu pakai apa? Bawang putih. Ada gilyang. Pemasak nak. Oh, pakai pemasak. Pakai Apa pemasak. aja tu bumbu untuk sate? Bumbu sate tu. Ketumbau. Bumbu ketek-ketek lah. Boleh di bumbu Lagi pemasak dia tu bumbu ya. Ngo Sapridayanti, 30. 30. Yo. Berapa lama akak ngale? Sejak gading. Bumbu sate ya, Mak. Bumbu sate. Masak, bawang putih, bawang merah. Apanya bawang perainya di apa? Di dia. Nggak pakai merica, ketumbarnya aja. Oh, ketumbarnya aja. Oh, gitu. Itu yang membedakan dengan sate orang lain. Oh, gitu. Oke. Di sini kami merasakan rasa yang unik ketika sayur-sayuran dipadukan dengan kuah sate tepung dan dipadukan dengan sate ayam. Itu kok ya beda ya. Nah, ternyata kami menikmati ini sebagai bagian dari ragam sate kampar. Di Pekanbaru kami menemukan sate kuwo yang disajikan dengan nasi uduk dan telur dadar. Panggilannya Ian ya, Bang panjangnya Ian Trias. Kalau anak-anak biasanya manggil aku Masian. Kalau di Pekanbaru ya Masian gitu. Menu ini tuh represent diri aku sih sebenarnya. Aku lahir dari kedua orang tua Jawa dan lahir di Bangkinang gitu. Dan besar juga di Bangkinang, sekolah di Bangkinang juga. Ya, jadi menu ini tuh bentuk represent aja gitu loh. Sate ocu, sate kuwo ini kan kalau di Bangkinang itu jadi buat sarapan tiap hari kan, tiap pagi sarapan. Dan kalau dibikin
sarapan versi Jawa dan sarapan versi Ocu digabungin kayaknya lucu deh gitu. Yang mana bentuk sarapan orang Jawa kan nasi uduk dan pakai telur, pakai tempe orek kayak gitu kan. Gara-gara idenya muncul bareng sama pihak Good Step juga kan, terus oh iya kepikiran ya. Terus pulang ke Bangkinang, terus bilang sama ibu, Bu, gini mau cerita, mau bikin kolaborasi sama teman yang punya coffee shop Good Step. Mau bikin sate kuo di situ, terus ibu juga kaget kan, loh kok itu, misalnya makanan biasa gitu, maksudnya kalau di kafe kan makanannya yang udah western segala macam gitu. Ya udah ibu kenalin sama yang punya si kakak tuh, terus minta resepnya, terus lihat cara dia bikinnya segala macam, terus direplikasi sendiri. Ya akhirnya jadilah ini gitu. Gitu sih kalau untuk si satenya sendiri gitu. Sate Kampar disajikan secara fusion dan ternyata rasanya unik juga, dan ini disajikan di kafe untuk anak-anak muda. Menarik sih. Lalu di Bangkinang seberang kami bertemu dengan Pak Salman Aziz sebagai budayawan Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Salman Aziz. Umur lebih kurang 60 tahun. Beralamat Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang. Kok banyak dibuat sate dan banyak dikonsumsi daripada Jawi gitu Pak? Pada dasar, kalau di Kampar khususnya di Bangkinang sepantauan apa, itu Jawi itu nggak pernah ada. Jadi sampai kini pun korban itu tetap kobau, dominan kobau. Tapi pada dasarnya kobau lah yang dipakai. Karena kobau kok dulu banyak gunanya. Mungkin awak kembali untuk ke zaman dulu ya lah, baru gini. Kalau dulu sate itu kan ada masuk ke kampung. Pada dasarnya. Karena penjualan sate itu di Pasau ada atau di kota. Iya, pertama sekali kan ada juga sate Mak Said, sate Mariana. Jadi banyak sate Samsudin, sate Kurnia, banyak sate Khatib kalau di Siko kan. Jadi sate yang pertama sekali karena itu menjadi apa nama orang awak sarapan lalu karena di dalam sate itu kan kuahnya ada topung, lah jode nasinya lah jole dari boye. Jadi menjadi untuk sarapan sementara lah memang konya. Jadi ketika nyalah pergi ke pasar tu berarti apapun yang nio setelah kok lah menjual boyenya, kok lah menjual padinya atau menjual gotanya, kok bawa pulang tu buat sate. Iya, pergi ke pasar kok bawa anaknya bawa waktu libur bawa makan sate, pasti sate aja tu. Konsepnya sate kebanyakan. Ada juga sastra lisan yang orang menghubungkan kabau dengan padi, padi dengan ladang. Kan itu kebanyakan. Ke ladang menanam padi, anak mama kini godang labulia dan bakanda hati. Seperti itu. Kabau siapa nam panjang tanduk telendo padi dan dibuatnya. Anak siapa nam panjang obok tapi dua hati dan dibuat. Jadi ada hubungan. Jadi kebanyakan tetap ada antara kabau padi dengan ladangnya. Itu. Tapi arah tujuannya kebanyakan arah ke kisah cinta kebanyakan. Jadi jarang awak mau menghubungkan. Kalau pun dirubah bisa juga dirubahnya kan. Kamu kalau taruh gaknya di sate Mariana mau kapas susu air rabu kan begitu. Nah kan. Di Kampar, tradisi makan sate itu juga menarik karena orang Kampar makan sate mulai dari sarapan hingga makan malam. Ragamnya yang menarik. Ada sate topping mie kuning, anyang, kemudian ada juga pical. Kami belum nemuin ini di tempat lain. Dari ragam kuahnya yang berbeda, mewakili beberapa warna, ada kuning kehijauan, oranye, ada yang merah pekat. Itu jadi ciri khas sate di Kampar. Harapannya melalui video ini kita jadi semakin mengenal gastronomi tradisi yang kita miliki dan semoga generasi muda dapat mempertahankannya hingga kapanpun dan ini tetap bisa dinikmati hingga anak cucu kita. Inilah
inilah ragam sate kampar.